Cek, cek, cek. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini saya bakal bahas mata kuliah Internet of Things, tentunya pada Jobsit 5 ini dengan materi pemrograman dasar Node-RED. Jadi, kali ini kita menggunakan Node-RED. Node-RED ini merupakan tool pemrograman itu berbasis flow atau alur. Itu biasanya dipakai buat nyusun sistem IoT. Dan cara penggunaannya itu lebih visual, cukup drag and drop saja seperti ini contohnya. Nah, ini. Dan di Node-RED ini menggunakan bahasa JavaScript, teman-teman. Dan kita nggak perlu coding panjang-panjang untuk menjalankan programnya, cukup menghubungkan node input dan node outputnya saja. Nah, kita masuk ke dalam Node-RED-nya. Di sisi kiri ini terdapat beberapa fitur atau beberapa palet yang disediakan oleh Node-RED. Yang pertama adalah common, function, node network, sequence, parser, sampai dengan storage nantinya. Di sini saya akan menjalankan praktikum sesuai dengan materi yang diberikan oleh saya, yaitu Jobsit 5 dengan judul pemrograman dasar Node-RED. Kemudian beberapa praktikum yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah basic flow, kemudian ada penggunaan function node, kemudian ada penggunaan switch node, penggunaan JSON parsing, dan tentunya nanti kita atau saya akan menjawab atau melakukan praktikum dengan pertanyaan dan tugas yang diberikan. Oke, kita masuk ke tugas pertama terlebih dahulu, teman-teman, yaitu yang poin A tadi. Itu basic flow. Di sini saya tambahkan add flow saja ya. Oh ya, di sini saya sudah membuat sebenarnya, tapi kali ini saya akan menjalankan atau membuatnya dari nol supaya teman-teman yang menonton ini bisa memahami apa itu Node-RED dan penggunanya. Masuk ke materi pertama, itu basic flow. Ini kita disuruh untuk membuat basic flow seperti pada gambar 2 menggunakan input dan output satu saja. Input ini kita menggunakan common ya teman-teman, inject ini nanti bisa diubah namanya menjadi input seperti ini. Kemudian double klik pada node input, kemudian konfigurasi seperti gambar di bawah ini menggunakan MSGPilot input. Pada timestamp ini kita double klik saja, kita sesuaikan sesuai perintah. Untuk name-nya ini input, kemudian MSGPilot-nya menggunakan string sebenarnya. Ya, string dengan teks hello world. Oke, kemudian MSG topiknya atau variabelnya itu menggunakan teks seperti itu. Oke. Kemudian pada node outputnya kita gunakan alias konfigurasi seperti ini, menggunakan output MSGPilot ya, seperti inilah seperti pada gambar yang diberikan di Jobsit. Ini namanya kita ubah terlebih dahulu supaya gampang untuk mengenalinya. Ini MSGPilot ya, kita down saja. Nah, di input dan output ini kan belum terhubung. Ini kita bisa drag and drop dari input sampai ke output ya, kayak kabel gitulah. Nah, ini artinya input dan output sudah terhubung, teman-teman, menggunakan ya katakanlah bisa kabel. Oke, jika sudah, kita bisa klik deploy pada samping kanan di website Node-RED ini. Kita klik deploy saja. Nah, untuk waktu pengujian kita masuk ke, kalau normalnya itu masuk ke ini information, kemudian teman-teman pindah ke debug alias bisa menggunakan shortcut Ctrl G. Kemudian pada input kita klik biru-biru samping kiri, kemudian outputnya akan keluar hello world seperti itu. Mudahnya seperti itu. Oke, jadi basic flow sudah kita kuasai. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu penggunaan functional. Ini ada perintahnya, itu buatlah flow fungsi output tunggal seperti gambar 5, yaitu menggunakan input, function, dan outputnya 1. Oh ya, jika sudah tidak digunakan, ini teman-temannya alias nanti biar tidak tabrakan dengan output yang baru, ini outputnya yang lama ini bisa dinonaktifkan dengan cara mengklik hijau-hijau alias tombol yang samping kanan output ini, supaya dia lebih ke dalam alias masuk ke dalam. Ini sudah tidak bisa digunakan, teman. Bisa deploy lagi. Ini tidak akan keluar outputnya. Oke, kita lanjut ke
materi B menggunakan inject 1, debug, kemudian fungsinya itu ada di palet menu function seperti ini. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu dengan cara drag and drop saja, pojok sampai ke pojok. Nah, ya seperti tadi di timestamp ini kita ubah menjadi input juga, input seperti ini, dan MSG pilotnya seperti tadi juga. String kita ubah ke hello world, dan ini topiknya kita ubah ke test, kemudian debug juga sama seperti tadi. Ini output. Oke, kita lanjut ke poin 3, deploy program dan dokumentasi hasilnya. Kita tes terlebih dahulu untuk deploy, kemudian kita klik input. Ini sudah berhasil, teman-teman. Kita sudah melewatkan inputan tadi, yaitu menggunakan hello world, sampai ke tujuan, yaitu outputnya. Tapi ini ada modifikasi sedikit, yaitu menggunakan 2 input dan 2 output. Dan kita tambahkan saja inject 1 dan debugnya itu ada 2. Kita konfigurasi lagi input 2 seperti itulah. Kemudian di sini string dan kedua dengan expelliarmus, pilotnya expelliarmus. Oke, kita masukkan ke dalam function. Jadi nanti intinya ini ada 2 input. Input pertama ini isinya hello world teksnya, dan input kedua ini expelliarmus. Nah, untuk outputnya saja kita menggunakan output 2 dan menggunakan MSG-nya masih pilot, teman-teman. Oh ya, dan functionnya ini sesuaikan dengan seperti ini. Nah, di function ini pada menu setup outputnya itu dibagi alias ditambahkan 1, teman. Jadi ada 2 output intinya. Ini ada 2 output, atas dan bawah. Untuk atas untuk atas ini masuk ke output 1. Nah, untuk yang bawah ini masuk ke output 2. Oke, kemudian kita konfigurasi alias tambahkan program seperti ini. Ini sudah saya siapkan programnya karena tadi saya sudah membuat. Oke, ini di function kita masuk ke menu on message. Nah, ini programnya kita salin ke dalam sini, kemudian kita klik done. Jadi di sini ini sudah ada 2 input. Input pertama ini dengan teks atau mengirimkan teks hello world dengan MSG topics-nya itu test, alias variabelnya itu adalah test. Dan untuk input 2 itu teksnya isinya expelliarmus dan MSG topik-nya alias variabelnya itu adalah test 2. Kemudian pada output 1 sama, output 1 dan output 2 itu adalah sama, kurang lebih seperti ini. Jadi di function ini pada menu setup outputnya itu ditambahkan 1 output sehingga bisa digunakan untuk 2 output, output 1 dan output 2. Dan pada menu on message kita tambahkan program seperti ini. Jadi logikanya simpel banget. Pertama, var topic MSG topic ini digunakan untuk mengambil topik dari beberapa input yang masuk. Kemudian jika topiknya itu adalah tes 1, oh ya, nanti kita ubah dulu pada input 1 itu topiknya itu ubah ke tes 1 ya, teman-teman. Jika topiknya itu adalah tes 1, itu akan meneruskan teks pesan itu ke output 1. Nah, jika inputnya adalah topiknya adalah tes 2, akan meneruskan pesan ke output 2. Jadi semisal ini adalah tes 1, akan meneruskan input ke output 1, dan ini adalah kalau tes 2 seperti ini topiknya, akan meneruskan teks alias output ke output 2. Oke, kita langsung saja ke deploy. Nah, klik pada input 1 terlebih dahulu. Bisa lihat input 1 ini masuk ke not output 1, teman-teman. Dan kalau kita klik output 2 alias input 2, ini masuk ke output 2. Seperti itu gampangnya. Di poin B ini sudah kita selesaikan dengan benar, teman-teman.
Oke, kita masuk ke poin C, yaitu penggunaan switch node. Ini kita menggunakan dua input dan dua output lagi dengan mengubah fungsinya itu menjadi switch. Ini kita on off kan lagi lah biar tidak bertabrakan dengan output yang lain. Kita menggunakan dua input. Oh, sebenarnya ya bentar, kita duplicate saja. Kemudian fungsinya ini ubah ke switch. Seperti ini. Bukan ini. Oke, kita masuk ke input 1, yaitu konfigurasi input inject node 1. Kemudian isikan pilotnya pada inject dengan seperti gambar seperti ini. Oh ya, sorry, inject node 1 dengan angka 28. Ininya kita ubah ke 28. Kemudian inject 2, 27. 27. Nah, dan lanjut ke konfigurasi switch. Ini sesuaikan seperti gambar 9 ya teman-teman, dengan name switch. Propertinya, MSG-nya itu yang dituliskan adalah pilot. Kemudian ya seperti inilah. Ini kita menggunakan ya lebih dari, ubah ke lebih dari, yang kita tambahkan add ini lebih dari ke masuk 28, yang kurang dari 28 juga 28. Nah, ini juga di pin ubah menjadi stopping after first match, jadi nanti bisa berurutan seperti itu ya. Dan di switch ini yang tadinya satu output ini menjadi dua output karena kita sudah tambahkan yang lebih dari dan kurang dari. Oke, ini pada pin lebih dari ini kita masukkan ke output pertama, dan pin kurang dari sama dengan kita masukkan ke output kedua. Oh ya, ubah pada inject outputnya seperti ini. Jadi ini name-nya kurang dari 28, lebih dari 28, sorry. Dan ini kurang dari sama dengan 28. Oke. Kita deploy. Sorry, ini kita harus nyalain dulu. Kita masuk ke input 1, yaitu dengan mesti pilotnya itu tes. Sebentar. Topiknya ini ada yang diubah sepertinya. Sorry. Bentar. Kita tes terlebih dahulu, jika ada kesalahan kita perbaiki lagi nanti. Input 1 diklik. Oh ya, kurang dari 28, ini maksudnya ke kurang dari 28, alias yang ke bawah. Kalau ini 27, coba kalau kita ubah menjadi 30 teman-teman, apakah dia berpindah ke lebih dari 28 alias masuk ke output pertama? Oh ya, bisa. Jadi itu yang seperti itu teman-teman. Jika kita masukkan inputan 30 alias bernilai 30, dia akan masuk ke output yang lebih dari 28. Dan kalau kita masukkan input yang kurang dari 28, ini masuknya ke output 2, yaitu kurang dari 28. Oke, jadi poin C, yaitu materi penggunaan switch node, ini sudah diselesaikan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi yang keempat ya, penggunaan JSON parsing. Kita matikan terlebih dahulu. Kita buat seperti ini menggunakan input 1, JSON function, dan outputnya 1. Kita bisa cari saja function dan inputnya 1. Kita hubungkan terlebih dahulu.
ada yang konfigurasi lagi. Oh ya, konfigurasikan inject node input, JSON parser node, dan function node seperti gambar 12. Oke. Oh, ini namanya F1. Kemudian sepertinya ini, oh ya, JSON. Di temperatur 27, humidity 50. Belum. 27. Humidity 50. Kemudian topiknya list variable-nya ini sensor. Ini. Oke, kita klik done. Selanjutnya masuk ke alias mengedit ke konfigurasi JSON node-nya. Di JSON node, ini kita menggunakan always connect to JSON. JSON node JavaScript ya. Oh sorry, JavaScript object. Kemudian propertinya ini pilot. Name-nya bebas. Saja. Kemudian function, di menu function. Oke, ini cuma mengkonfigurasi alias menambahkan program saja. Objek. Ini sudah menyiapkan. Oh ya. Oke, kita sudah selesai. Kemudian di satu ini ya udahlah jadi output. Oke, jadi seperti ini deploy. Oke, aku jelasin dikit teman-teman. Jadi di sini ada input V1 sorry. Ini untuk mengirimkan temperatur yang bernilai 27. Ini sensor ya teman-teman, temperatur, dan humidity sensor itu bernilai 50. Kemudian diubah ke JSON, nanti datanya itu menjadi JavaScript dan diolah lagi menggunakan function. Nah, di sini di function ini baris pertama atau var object MSC pilot. Ini artinya kita mengambil semua data JSON yang sudah dikirimkan tadi dan disimpan ke variabel obj alias object ya, obj inilah. Dan nanti selanjutnya baris MSC pilot ini ya, ini obj humidity ini digunakan buat milih apa ya, karena dia ada dua input ya, humidity sama temperatur. Nah, MSC pilot ini digunakan untuk memilih dua inputan tadi. Kalau di sini artinya dia meneruskan sensor humidity-nya alias 50 tadi akan masuk ke muncul ke outputnya. Kalau kita balik jadi seperti ini, kita matikan yang humidity dan nyalakan yang ke temperatur, maka output temperatur yang akan keluar di debug outputnya seperti itu. Kita coba yang temperatur dulu. Kita deploy. V1 kita tekan. Nah, tadi kan fungsinya kita nyalain yang temperatur. Temperatur di sini bernilai 27. Apakah yang 27 yang akan keluar? Oke. 27 alias nilai sensor tadi yang akan keluar. Jika kita ubah ke humidity, kita deploy lagi, humidity bernilai 50 ya. V1 kita tekan, apakah humidity? Ya, sudah selesai. Jadi intinya program ini untuk memisahkan alias meneruskan pesan yang diinginkan. Kalau ini kan kita menginginkan cuma sensor humidity saja yang dimunculkan ke output. Kalau kita ubah menjadi MSC pilot object temp, ini akan meneruskan alias mengeluarkan output ya di temperatur. Itu gampangnya. Oke, lanjut ke Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan praktikum pertanyaan dan tugas yang diberikan, yaitu untuk membuat arsitektur sistem IoT menggunakan semua fungsi yang ada. Ini ada 3 input, yaitu ada 3 input data string, 4 input data string, boolean itu ada true false. Kemungkinan nanti kita akan menjadikannya jadi 2 output, yaitu output true itu ada sendiri, kemudian output false itu juga ada sendiri. Jadi tidak
dalam satu output. Kemudian data number dan yang terakhir data JSON. Ini ada 3 data dan totalnya nanti ada 5 output dengan 4 input seperti itu. Oke, langsung saja praktekkan. Oke, jadi rangkaiannya alias input dan outputnya di sini sudah menggunakan 4 output, yaitu string, boolean. String di sini saya menggunakan nama sendiri. Kemudian pada boolean, di sini saya menggunakan sebagai contoh adalah menggunakan data true. Kemudian di number, ini saya isikan nomor 11. Dan pada JSON ini ada tiga data. Yang pertama adalah temperatur dengan nilai 27, kemudian humidity-nya itu dengan nilai 50, dan LED-nya itu nilainya 2, teman-teman. Dan pada data string, ini menggunakan pilotnya, ini isikan teksnya, teman-teman, alias pesan yang akan dikirimkan ke output. Kemudian pada data MSG topiknya ini digunakan untuk variabelnya sebagai penentu. Dan sini variabelnya adalah string. Kemudian pada boolean, ini data yang akan dikirim adalah true, kemudian topiknya alias variabelnya menggunakan boolean. Kemudian pada number, pesan yang akan diteruskan adalah 11 dan topiknya adalah number. Kemudian pada JSON seperti tadi ada 3 data, kemudian topiknya adalah JSON. Nah, pada switch ini ini kita tambahkan 4 data, teman-teman. Ini soalnya ada 4 input yang akan kita outputkan nantinya. Yang pertama adalah string, boolean, number, dan JSON. Dan di sini MSG topiknya ini yang tadinya pilot kita ganti menjadi topik, teman-teman. Soalnya variabel yang akan diambil adalah yang pertama adalah topik. Variabel yang diambil adalah dari MSG topiknya, yaitu string, boolean, number, dan JSON. Nah, dari switch ini akan mengirimkan 4 output yang akan diterima oleh output masing-masing dengan variabel topik yang ada string, boolean, number, dan JSON. Nah, ini juga diubah menjadi stopping after switch match supaya bisa bergantian outputnya nantinya. Kemudian pada output string, di sini seperti tadi pilotnya masih menggunakan pilot, yaitu untuk menampilkan pesan dari input. Kemudian pada input boolean, di sini kita kasih function terlebih dahulu, soalnya untuk meneruskan pesan booleannya, ya untuk jika pesannya adalah true, ini akan meneruskan ke output yang pertama, alias output boolean true. Jika outputnya adalah false, kebalikannya, teman-teman, akan meneruskan outputnya ke output 2, alias ke pin 2 ini yang menuju ke output boolean false. Nah, tentunya ada number. Data number ini akan langsung masuk ke output number, tidak melewati function sama sekali, sama seperti string tadi. Dan MSG-nya adalah pilot, soalnya kita akan menampilkan data pilotnya alias pesannya. Nah, kemudian pada JSON ini kita lewatkan ke not JSON supaya bisa diubah atau di-convert menjadi ke JavaScript. Dan pilotnya ini, MSG-nya, ini kita menggunakan pilot, alias kita mengambil pesannya dari input JSON-nya nanti. Dan di JSON kita masukkan ke function, ini untuk memisahkan 3 data tadi menjadi 3 output. Seperti ini. Dengan ada 3 data, yaitu temperatur, humidity, dan LED. Nah, 3 data ini akan dikirimkan alias disebarkan atau dipisahkan menjadi 3 data, yaitu temperatur, humidity, dan LED menjadi ke output mereka masing-masing. Oke, langsung saja kita deploy apakah ada error. Oke, kita masuk ke data string terlebih dahulu. Kita pencet data stringnya. Output string alias input string yang tadinya saya tuliskan nama saya sendiri ini berhasil masuk ke output string, teman-teman. Bisa kita lihat di samping kanan ini debug message, ini ada output string. Jadi pada data string kita berhasil memasukkan alias melewatkan mengirimkan data ke output string itu sendiri. Kemudian pada data boolean, di sini sudah boolean, kita sebagai contoh data true terlebih dahulu, ya, teman-teman. Kita klik data booleannya.
Oke, data boolean true tadi masuk ke output boolean true. Jadi berhasil masuk ke outputnya. Jika kita ubah ke false, kita deploy lagi, apakah kita berhasil masuk ke output false-nya? Oke, berhasil teman-teman. Di sini sudah terlihat kalau not outputnya itu adalah not boolean false. Kemudian kita klik pada data number. Oke, di number sendiri sudah sesuai seperti string dan boolean, yaitu sudah masuk ke output number. Nah, pada JSON ini kan ada 3 data, yaitu temperature, humidity, dan LED. Apakah kita berhasil memasukkan alias mengirimkan ke output tiga data ini? Kita klik pada JSON. Oke, sebentar teman-teman, sepertinya ada error di switch. Sorry, di function-nya. Function. Oh. Oke, programnya ternyata kurang teman-teman. Kita down, kita deploy lagi. Kita klik JSON. Nah, sudah berhasil. Jadi data temperatur ini masuk ke not outputnya temperatur, yaitu yang paling atas ini, dan data humidity masuk ke outputnya humidity. Itu output LED juga masuk ke outputnya LED. Jadi 3 data JSON tadi sudah berhasil masuk ke outputnya masing-masing. Jadi kesimpulannya, kita juga sudah berhasil menyelesaikan Jobs 5 ini ya, dengan judul pemrograman dasar Node.js. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.